Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Peminatan. Nah, kali ini akan dibahas beberapa latihan soal yang terkait dengan pembagian polinomial. Kalau kemarin kan kalian sudah belajar konsepnya, materinya, dan beberapa contoh soalnya. Nah, di sini akan dibahas lagi nih contoh-contoh soal yang lain terkait dengan pembagian polinomial. Yuk, mari kita mulai pembahasan kita. Nah, di sini ada soal SIMAK UI ini tahun 2012 di Matematika MIPA. Nah, ada sebuah soal katanya fx itu sebuah polinomial ya, yaitu x min 3 pangkat 3 ditambah x min 2 pangkat 2 ditambah x min 1. Nah, yang ditanyakan adalah sisa pembagian dari fx plus 2. Yang diketahui adalah fx, tapi yang ditanyakan adalah sisa pembagian fx plus 2 oleh x kuadrat min 1. Itu. Nah, bagaimana ini? Karena yang diketahui adalah fx, sedangkan kita mau membagi fx plus 2 oleh x kuadrat min 1. Nah, berarti caranya yang pertama itu kita harus tentukan dulu nih fx plus 2-nya, gitu ya. Oke, di sini kita langsung jawab. Kita tentukan dulu fx plus 2-nya. Nah, fx tentukan dulu ya. Tentukan fx plus 2 dari yang diketahui nih, yaitu adalah fx. Nah, kita kan punyanya fx, tapi kita maunya fx plus 2, maka kita cari dulu. Gimana caranya? Nah, kalau di sini fx itu x min 3 pangkat 3 tambah x min 2 kuadrat tambah x min 1, berarti kalau fx plus 2, maka x di sini kita ganti semuanya dengan x plus 2. Sehingga di sini jadi x jadinya x plus 2 min 3 pangkat 3. Di sini x min 2-nya jadi x plus 2 min 2 kuadrat ditambah di sini jadi x plus 2 min 1. Seperti itu ya. Baru di sini kita harus uraikan. Berarti di sini jadinya x min 1 pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x plus 1, ya kan? Ini. Nah, selanjutnya kita uraikan nih. Kita kan mau membagi ini, ya, ini dibagi dengan ini kan. Berarti ini kita uraikan dulu nih. X min 1 pangkat 3-nya kita uraikan dulu. Kita harus sederhanakan dulu. Nah, berarti ini gimana dapatnya? Ini x min 1, x min 1, x min 1 kan? Ditambah x kuadrat plus x plus 1. Nah, ini berarti x kuadrat min 2x ya, plus 1. Nanti kita kalikan lagi dengan x min 1, lalu ditambah x kuadrat plus x plus 1. Berarti ini x pangkat 3 ya kan? Min x kuadrat min 2x kuadrat plus 2x plus x min 1 plus x kuadrat plus x plus 1, ya kan? Nah, ini kita sederhanakan jadi x pangkat 3 min x kuadrat min 2x, berarti min 3x kuadrat kan? Min 3x kuadrat ditambah x kuadrat nih, berarti min 2x kuadrat. Lalu 2x tambah x tuh 3x, 3x tambah x berarti 4x ya, plus 4x. Baru di sini negatif 1 ditambah 1 habis kan 0 ya. Nah, berarti kita punya fx plus 2-nya itu adalah ini. X pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 4x. Baru dari sini kita bagi deh dengan yang ini. Dengan x kuadrat min 1. Nah, boleh pakai cara corner, boleh pakai pembagian biasa. Nah, kita coba dengan pembagian biasa ya. Di sini ada x pangkat 3 tadi min 2x kuadrat ya, plus 4x dibagi berarti dengan kuadrat min 1. Ini ya. X pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x dibagi dengan x kuadrat min 1. Nah, berarti ini hasilnya adalah x ya kan? Terus ini ada x pangkat 3 min x kurang, berarti jadinya ada min 2x kuadrat
Terus ini 4 ditambah 1 jadi 5x. Berarti ini min 2 ya kan? Min 2x kuadrat. Plus 2 ya. Berarti kurang. Hasilnya adalah 5x min 2. Nah, berarti ini adalah sisa pembagiannya. Ya kan? Sisanya. Sehingga kita dapatkan, jadi ya kan, sisa pembagiannya kita dapatkan adalah 5x min 2. Sisa pembagiannya adalah Sx ya, karena masih mengandung X, sama dengan 5x min 2. Oke, kita dapatkan jawabannya. Nah, selanjutnya ada soal lagi, masih dari SIMAK UI juga, tapi tahun 2013 nih. Nah, di sini ada sebuah polinomial. Nah, polinomial ini katanya habis dibagi oleh polinomial yang lain, dan kita diminta menentukan koefisien dari polinomial itu, karena memang tidak semua koefisiennya itu diketahui. Nah, oke, kita selesaikan bersama di sini. Di sini diketahui bahwa polinomial itu habis dibagi. Kalau habis dibagi, artinya apa? Habis dibagi, artinya itu adalah sisanya 0, ya kan? Sisa pembagiannya itu adalah 0. Berarti caranya itu nanti kita bagi. Kita bagi, ini sebenarnya sama nih sama soal pH. Cuman kalau soal pH cuma satu aja, koefisien yang ditanya konstanta, ini ada banyak koefisien. Nah, caranya sama, kita bagi dulu, nanti kita lihat sisanya. Nah, sisanya itu harusnya sama dengan 0. Baru kita bisa dapat koefisiennya. Oke, mari kita kerjakan. Nah, ini kita kerjakan boleh dengan Horner atau dengan pembagian bersusun, tapi akan lebih mudah kalau pembagian bersusun, karena kalau Horner ini mesti kita faktorkan dulu kan. Jadi akan lebih mudah kalau kita gunakan pembagian bersusun. Kita gunakan pembagian bersusun, ditambah 2P ditambah 2x kuadrat ditambah 2P ditambah 5Q ditambah 2x ditambah 3Q tambah 2x. Nah, ini mau kita bagi ya dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 8x plus 6. Nah, berarti adalah x ya. Di sini x, lalu ini ada x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 6x. Ini kita kurang. Nah, berarti ini 4 kurang 2, berarti 2x pangkat 3. Ini x kuadratnya masih ini kan, berarti kita tuliskan saja. 2P plus 2 dikurang dengan 8. Ya, dikurang 8x kuadrat. Ya kan, terus ini sama-sama x, maka ditambah 2P plus 5Q ditambah 2 min 6, ya kan, x. Baru ini ditambah 3Q plus 2R. Nah, di sini. Oke, ini kita bagi, berarti hasilnya adalah 2, ya kan? 2 jadinya 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 16x plus 12. Ya. Nah, ini kita kurang lagi. Berarti kita dapatkan ini ada 2P ditambah 2P, 2 dikurang 8, min 6 kan? Nah, min 6 langsung aja nih. Min 6 langsung aja dikurang 4. Berarti min 10 ya. Biar nggak panjang, kita langsung kurang aja. Jadi ini 2P min 10. 2P min 10 X kuadrat. Nah, lalu di sini ditambah dengan ini kan, 2P tambah 5Q, 2 kurang 6 berapa? Negatif 4. Negatif 4 langsung saja nih, dikurang 16. Berarti negatif 20 ya. 2P ditambah 5Q min 20 X. Ya kan? Min 20 X.
Baru yang ini, 3P plus 2R min 12, ya kan? Ditambah 3P plus 2R min 12. Nah, ini masih bisa dibagi lagi tidak? Tidak bisa kan? Karena ini X pangkat 3, ini X pangkat 2. Nah, berarti kita dapatkan nih, ini hasil baginya, dan ini adalah sisanya. Nah, kita dapatkan sisanya seperti ini, ya. Nah, katanya tadi habis dibagikan, artinya sisanya 0. Artinya ini semua itu sama dengan 0. Ya, maka kita tuliskan di sini. Tadi kita dapatkan SX-nya itu adalah 2P min 10X kuadrat ya. 2P min 10X kuadrat ditambah 2P plus 5Q min 20X, ya kan? Ditambah 3Q plus 2R min 12. Nah, ini haruslah sama dengan 0. Ya kan? Ini haruslah sama dengan 0. Nah, supaya ini hasilnya 0, berapa ditambah berapa tambah berapa hasilnya 0, yang pasti bakal 0. Maka pasti 0 kan? Supaya ini hasilnya, hasil penjumlahannya semuanya 0, ini itu haruslah 0. Ini juga haruslah hasilnya 0. Ini juga hasilnya haruslah 0. Ya kan? Supaya 0 tambah 0 tambah 0 itu pastikan hasilnya sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita bisa bilang bahwa SX-nya haruslah 0X kuadrat ditambah 0X ditambah 0. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan ini harusnya 0, artinya kita peroleh di sini 2P min 10 itu sama dengan 0, ya kan? Terus berarti 2P 2P plus 5Q min 20 juga 0. Nah, satu lagi berarti 3Q plus 2R min 12 juga pasti 0. Nah, ini kalau seperti ini berarti kita udah bisa dapat nilai P-nya kan? 2P sama dengan 10, artinya P-nya sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai P. Nah, masukin nilai P di sini, berarti 2P 10 ditambah 5Q min 20 sama dengan 0. 10 min 20 min 10 kan, artinya 5Q sama dengan 10. Berarti Q-nya sama dengan 2. Nah, di sini Q-nya masukkan, berarti 6 kan di sini, tambah 2R min 12 sama dengan 0, ya kan? 6 min 12 min 6, berarti 2R sama dengan 6 ya. R-nya berarti kita dapatkan 3. Sudah, berarti kita sudah bisa dapatkan nilai P, Q, dan R-nya. Tadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah P min Q dikali R. Jadi, ya, P min Q dikali dengan R itu sama dengan tadi P-nya 5, Q-nya 2, dan R-nya 3, ya kan? Berarti kita peroleh itu sama dengan 3 kali 3, yaitu 9. Jadi kita dapatkan P min Q dikali R-nya adalah 9. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya, soal lain lagi, ini adalah soal OSK pada tahun 2012 yang melibatkan polinom juga nih. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya bilangan bulat n yang kita mau cari nih bilangan n di sini. Kita mau cari n di sini berarti adalah bilangan bulat, dan berapa banyak bilangan bulat n, berarti kan banyaknya bilangan bulat n, sehingga polinomial ini merupakan suatu bilangan bulat. Ya. Jadi ini tuh harus bilangan bulat nih, ini tuh hasilnya harus bilangan bulat, makanya n ini adalah bilangan bulat. Tapi berapa aja sih bilangan bulatnya, supaya ini hasilnya nanti akan bilangan bulat juga. Nah, untuk kalian ingat juga, bilangan bulat itu berarti bilangan yang bulat ya, tidak desimal, tidak pecahan, dan dia bisa bilangan negatif juga, nggak mesti semuanya positif. Oke, berarti yang pertama kita lakukan, itu kita tentukan dulu nih hasil baginya. Hasil bagi dari 10n kuadrat minimal 5 dibagi 2n kuadrat plus 3. Hasil bagi dan juga
sisa baginya kita selesaikan dulu pembagian ini ya. Kita pakai cara bersusun panjang aja supaya mudah. Kita bagi di sini 10n kuadrat min 55 dibagi dengan 2n pangkat 2 plus 3 ya kan, 2n pangkat 2 plus 3. Nah, kita bagi, kita dapatkan 10n kuadrat dibagi 2n kuadrat berarti hasilnya 5 kan. 5 berarti 10n kuadrat, ini min 15 dikurang, berarti kita dapatkan ini hasilnya adalah min 50, ini ditambah ini plus ya, min 55 min 15 berarti hasilnya adalah negatif 70. Berarti dari sini kita sudah bisa dapatkan hasil bagi dan juga sisa hasil baginya ya kan. Ini hasilnya, hasil baginya, dan ini adalah sisanya. Nah, di sini kita peroleh seperti ini. Nah, kalian ingat bahwa bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Bentuk ini kita pakai warna lain ya, merah deh. Nah, bentuk ini nih, bentuk ini dapat kita tuliskan jadi seperti ini, yaitu ibaratkan gini, di sini misalnya ada 11 bagi 2, 11 bagi 2 itu kan 5 ya kan, 5 sisanya 1, berarti ini adalah 5 ya kan, sisanya 1 kan, berarti harus ditambah 1 ya, misalnya positif kan, 1 dibagi 2, betul nggak? Dibagi dibagi ini, betul nggak? Ini hasilnya 11 per 2, ini kan 5 itu 10 per 2, 1 per 2, ini sama dengan 11 per 2 ya kan. Nah, berarti kalau bentuk ini bisa kita tuliskan jadi bentuk ini jadi gimana? Dapat kita tuliskan sebagai jadi gimana? 11 berarti kan 11 yang ini kan, 10 n kuadrat min 55 dibagi dengan ini 2n kuadrat plus 3 ya kan, sama dengan 5 hasil baginya, kebetulan hasil baginya sama juga 5. Nah, ditambah karena sisanya itu positif kan, 1. Kalau ini sisanya negatif, berarti dikurang 70 per berapa? 2. Yang ini kan, berarti per 2n kuadrat. Nah, 2n kuadrat plus 3. Nah, berarti bentuk hasil ini bisa kita tuliskan jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita bergerak dari sini. Nah, kita perhatikan dulu, misalnya ini kita namai bentuknya bintang ya. Kita perhatikan bahwa supaya Fn-nya, ini Fn, misalnya kita namai ini dengan Fn, di sini Fn, polinomial dengan variabelnya n ya. Supaya Fn-nya kan kita maunya bilangan bulat nih. Nah, supaya Fn-nya bilangan bulat, maka ini 70 per 2n kuadrat plus 3. Jadi ini Fn yang ini itu kan sama dengan ini ya, 5 min 70 per 2n kuadrat plus 3. Nah, supaya ininya bilangan bulat, maka ini juga kan hasilnya harus bilangan bulat dong. 5 dikurang ini hasilnya harus bilangan bulat kan. Berarti supaya 5 dikurang ini hasilnya bilangan bulat, maka ininya pun haruslah bilangan bulat ya kan. Berarti 70 per 2n kuadrat plus 3 ini haruslah bilangan bulat ya. Nah, supaya 72n kuadrat plus 3 ini merupakan bilangan bulat ya kan, maka 70 ini haruslah habis dibagi ini ya kan, harus habis dibagi gitu, habis dibagi artinya sisanya 0 ya kan. Kalau tidak habis dibagi kan nanti hasilnya pecahan atau desimal, maka haruslah habis dibagi 2n kuadrat plus 3 gitu. Nah, dengan kata lain, kalau habis dibagi, coba 70 itu habis dibagi berapa? Habis dibagi 2, ya kan? 35. Habis dibagi berapa lagi? Habis dibagi 10, ya kan? Habis dibagi 7, habis dibagi 35, ya kan? Nah, 2, 7, 10, 35 itu merupakan faktor dari 70, ya kan? Nah, makanya supaya 2n kuadrat plus 3 ini
supaya 70 ini habis dibagi 2n kuadrat plus 3, maka 2n kuadrat plus 3 ini berarti dia haruslah faktor dari 70 gitu ya. Jadi di sini saja. Jadi di sini 2n 2n pangkat 3 ya. Bukan kuadrat ya, ini pangkat 3. Ini kuadrat harusnya ya. Ini ada salah ketik di soal, harusnya adalah kuadrat ya. Ini harusnya adalah kuadrat. Jadi dari tadi kita perhitungannya benar, cuma soalnya ya. Di sini harusnya adalah kuadrat. Nah, jadi 2n kuadrat plus 3 ini haruslah faktor dari 70. Nah, ini haruslah faktor dari 70. Nah, karena harus faktor dari 70, maka ini tuh harus, dan ini harus, selain harus dari faktor 70, ini tuh haruslah bilangan bulat positif. Kenapa bilangan bulat bernilainya positif? Karena ini ada kuadrat di sini. N itu kalau dikuadratkan, kan hasilnya pasti positif. Positif dikali 2 ditambah 3, hasilnya juga pasti harus positif ya. Dan 2n kuadrat plus 3 itu haruslah berupa bilangan bulat positif. Jadi harus detail ini merhatiinnya setiap unsurnya. Dia harus bilangan bulat positif karena di sini 2n kuadratnya itu adalah bernilai positif ya kan. Untuk n berapapun nih. Untuk n berapapun dia pasti hasilnya positif. Untuk setiap n ya. Nah, berarti kita cari nih, N berapa sih dia memenuhi faktor dari 70 dan juga dia positif. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Faktor dari 70 itu berapa aja? Faktor dari 70 yang positif, faktor positif ya. Di sini harus positif karena ini kan kita punya positif. Positif dari 70 adalah berapa aja? 1 ya kan, 2, 5 juga bisa kan, 7, 10, 14 juga bisa, 35, 70. Ya kan, 1 kali 70, 2 kali 35, 5 kali 14, 7 kali 10. Nah, ini faktor dari 70 faktor positifnya. Nah, berarti supaya kita tahu nih N-nya itu berapa aja yang memenuhi, maka kita harus substitusi semua ini satu-satu ke 2n kuadrat plus 3. Nanti yang hasilnya adalah bilangan bulat positif, maka itu n yang memenuhi. Maka kita coba di sini substitusi dulu ya. Pertama, kita di sini 2n kuadrat plus 3. Nah, kita masukkan untuk n-nya 1 nih. Untuk n-nya 1, ya kan? Di sini 2n kuadrat plus 3. Yang pertama, untuk n-nya sama dengan 1. Nah, maka 2n kuadrat plus 3 ini, nah berarti kok n sama dengan 1. Bentar. Paham logikanya ya, jadi kita tuh mau carinya berapa sih nilai n, sehingga nilai 2n plus 3 ini harus faktor dari 70. Jadi nilai 2n plus 3 ini haruslah ini, harus ini, dan dia harus positif ya. Jadi 2n plus 3-nya, 2n kuadrat plus 3. Untuk 2n kuadrat plus 3 sama dengan 1, ya kan? Berarti kita peroleh berapa n? Di sini berarti kita punya 2n kuadrat itu sama dengan negatif 2. Nah, 2n kuadrat sama dengan negatif 2 mungkin enggak? Nah, ini sudah jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena 2n kuadrat hasilnya pastilah positif, karena di sini n-nya kuadrat, ya kan nggak mungkin ada yang negatif. Lalu kita coba lagi, untuk 2n kuadrat plus 3-nya sama dengan berapa? Yang kedua, 2, ya kan? 2. Nah, di sini berarti 2n kuadrat itu sama dengan negatif 1. Ini juga tidak mungkin, ya kan? Karena negatif. Lalu 2n kuadrat plus 3 sama dengan yang ketiga 5 ya. 5. Nah, kalau 5 berarti ini 2n kuadrat sama dengan 2.
Artinya n kuadrat sama dengan 1. Berarti n-nya sama dengan positif bisa negatif 1. Ini memenuhi? Bisa ini memenuhi ya. Karena kan ininya sudah benar nih bahwa 2n kuadratnya positif. 2n kuadrat plus 3-nya 5 faktor dari 70. Lalu kita coba lagi 2n kuadrat plus 3, yang keempat adalah 7 ya. Di sini 7 berarti kita punya peroleh di sini 2n kuadratnya sama dengan 4. N kuadratnya sama dengan 2. Ya kan? Berarti n-nya n kuadrat sama dengan 2n-nya berarti adalah akar 2 ya kan? Memenuhi tidak? Tidak memenuhi. Kenapa? Karena kan n-nya itu bilangan bulat, yang mau kita cari akar 2 kan bukan bilangan bulat, sehingga tidak memenuhi. Nah, baru satu tuh yang memenuhi. Berarti kita coba lagi yang lain, yaitu habis 7, 10. Nah, kalau 10 berarti kita dapatkan 2n kuadrat sama dengan 7 ya. N kuadrat sama dengan 7 per 2. Ini juga tidak memenuhi, karena bukan bilangan bulat. Oke, berarti kita coba lagi yang lain. Sama dengan 14 ya. 2n kuadrat sama dengan 14 kurang 3, 11. Ini juga jelas tidak memenuhi ya, karena bukan bilangan bulat. Selanjutnya adalah 2n kuadrat plus 3 sama dengan 35 ya selanjutnya. 14, 35 berarti kita punya 2n kuadrat sama dengan 35 dikurang 3. 32 kan, berarti n kuadratnya sama dengan 16, n-nya sama dengan 4. Ya kan? Nah, ini bisa memenuhi kan? Positif dan juga dia ininya 2n kuadrat plus 3-nya faktor dari 70. Yang terakhir kita coba yang 70. Berarti 2n kuadratnya sama dengan 67. 67 berarti n kuadratnya sama dengan, nah 67 per 2 ini jelas tidak memenuhi ya, karena dia bukan bilangan bulat. Nah, sehingga yang memenuhi hanyalah ini dan ini saja nih ya. Yang memenuhi itu adalah ketika 2n kuadrat plus 3-nya sama dengan 5 dan 2n kuadrat plus 3-nya sama dengan 35. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah bilangan bulat n. Ya, yang ditanyakan adalah bilangan bulat n-nya. Artinya yang ditanyakan bukan 5 dan 35-nya ini, tapi bilangan bulat n-nya yang ditanya. Nah, yang ditanya adalah bilangan bulat n. Tadi yang harus positif itu adalah 2n kuadrat plus 3-nya. Ini kan sudah positif ya, 2n kuadrat plus 3-nya positif, ya kan? Nah, n-nya itu adalah bilangan bulat, sehingga boleh nilainya negatif, karena harus positif adalah hasil ininya, bukan n-nya, ya kan? Sehingga n negatif pun memenuhi. Artinya di sini n yang memenuhi, bilangan bulat n yang memenuhi adalah berapa saja tadi, ada berapa? Ada 4, ya kan? Yaitu ada 4 ya, yaitu tadi beberapa yang memenuhi adalah tadi ada plus minus negatif 4 kan, berarti negatif 4 plus minus negatif 1, 1. Berarti yang memenuhi adalah negatif 1, negatif 4, negatif 1, 1, dan 4. Jadi banyaknya bilangan bulat n, sehingga 10n kuadrat min 55 per 2n pangkat 2 ya harusnya merupakan bilangan bulat adalah bilangan bulat banyaknya ada 4 ya. Jadi ada 4 nih bilangan bulat yang memenuhi. N itu cuma bisa ada 4 nih, yaitu negatif 4, negatif 1, 1, 4. Sehingga ini dibagi ini, hasilnya pasti bilangan bulat. Nah, oke, itu saja latihan soal kita pada pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Jika masih ada yang belum dapat dipahami, nanti kita akan diskusikan selanjutnya.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.